会依靠背景的废物。否则，100年的言语，大不了我们同归于尽。Hula hula, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, setelah World of Immortal, maka kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit ataupun Lord Qi-nan. Dan kita akanlah memasuki episode 91. Gila, benar-benar tidak terasa, sebentar lagi akanlah menyentuh 100. Dan juga tidak ada kabar tentang Qi-nan, apakah akan selesai untuklah di episode 100 ke atas atau tidak ya? Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mendengar perkataan dari Raja Iblis, Jiang Bilan benar-benar begitu terpukul. Sebelumnya si Raja Iblis ini berkata kalau Jiang Bilan ini bukanlah siapa-siapa dan tidak begitu berguna tanpa adanya orang yang berada di belakangnya, yaitu aliansi perdagangan. Hal inilah yang membuat dia selalu teringat dengan perkataan dari gurunya. Walaupun dirinya ini mendapati status sebagai gadis suci, tetapi dia bukanlah sosok yang istimewa di hadapannya. Asalkan dia bisa untuk menyelesaikan masalah seperti ini, yaitu tentang Qi-nan, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang istimewa. Tetapi jika tidak, maka dia adalah orang yang tidak begitu berguna. Bahkan ancaman dari gurunya sendiri, jika dia tidaklah berhasil, dia tidak boleh kembali hidup-hidup. Tetapi Qi-nan langsunglah tersadarkan dan langsunglah menghantam si Raja Iblis, serta memberitahu kepada Jiang Bilan kalau dia harus bisa berdiri sendiri dan jangan pernah berketergantungan dengan seseorang yang selalu menindas dirinya. Karena itu hanyalah menghambat dia untuk menjadi lebih kuat lagi. Terlebih juga alasan dia menolong Jiang Bilan karena ada sebuah hutang yang haruslah dia bayar kepadanya. Karena sebelumnya Jiang Bilan menyelamatkan nyawa dari Qi-nan. Sementara itu untuk senior Qingye yang sedanglah berkultivasi ataupun membuat sebuah ramuan pil, tiba-tiba langsunglah berhenti. Di sini dia merasakan firasat buruk tentang keberadaan dari Qi-nan. Namun gurunya atau Qing-san meminta kepada dia tidak perlu untuklah khawatir karena dia telah menaruh sebuah jejak di dalam tubuhnya Qi-nan. Jika dia dalam bahaya, maka dia akanlah segera mengetahuinya dan dia juga akanlah segera datang untuk membantunya. Baru aja dibilang, jejak yang berada di dalam tubuhnya Qi-nan langsunglah menyala, membuat Tang Qing-san langsung mengetahui Qi-nan dalam keadaan bahaya. Tanpa babi bu, dia pun langsunglah pergi meluncur ke sana dengan kekuatan teleportasi. Sementara itu untuk Qi-nan, ternyata dia memang sangatlah kesulitan untuklah melawan si Raja Iblis. Entah ini Raja Iblis ataupun bagian dari aliansi perdagangan, tetapi yang terpenting dia inginlah sekali mengambil tubuhnya Qi-nan untuklah dia kuasai. Karena untuk saat ini dia bersifat jiwa dan membutuhkan wadah yang sangatlah pas untuklah dia bebas dari daerah terlarangnya. Tetapi ya untuk Qi-nan yang telah tersadar, mau tidak mau juga dia harus bisa untuklah menghabisi nyawanya. Namun ya tidak semudah yang dia pikirkan untuk menghadapi Qi-nan. Walaupun ya dia sangat begitu mudah untuklah menyakitinya, tetapi dia teruslah bangkit dan terus-terusan dibantu oleh Jiang Bilan. Sehingga dia mencoba melemahkan mental dari Qi-nan dengan mengatakan kalau dia memang sengaja untuklah mengulur waktu agarlah dirinya benar-benar lelah, dan juga dia sengaja membuat sebuah drama adanya seorang pahlawan yang menyelamatkan nona yang begitu cantik dan ujung-ujungnya pahlawan tersebut akanlah meninggal dunia. Wadah, mendengar pernyataan tersebut, emosi dari Qi-nan langsunglah melonjak. Karena selama ini dia benar-benar dipermainkan. Sehingga kekuatan penuh dari Qi-nan pun langsunglah dikerahkan. Tetapi itu juga masihlah belum cukup. Dan ketika si Raja Iblis ini inginlah menyerang ke arahnya, secara tiba-tiba ada sebuah serangan yang langsunglah menahannya. Yang tak lain itu berasal dari Tang Qing-san. Si Raja Iblis pun cukuplah begitu terkejut. Ternyata pria tua satu ini ternyata masihlah hidup.
dia mempertanyakan bagaimana cara dia bisa lolos dari kematiannya. Sayangnya, Tang Qingsan tidaklah memberitahu sama sekali. Dan untuk Tang Qingsan, dia juga langsunglah mengenalinya kalau dia ini memiliki nama asli sebagai Mo Dan, dan juga Mo Dan ini memiliki status sebagai Raja Iblis. Mengapa disebut seperti itu? Karena dia dulunya adalah seorang alkemis yang telah membuat ramuan yang begitu sangatlah jahat hanya untuk mendapati kekuatan terkuat. Maka dari itulah dia disebut sebagai Raja Iblis karena memiliki niat jahat ya. Tetapi jiwanya telah disegel oleh para dewa dan dewi di dalam patung tersebut sebagai penjaga dari daerah terlarang. Tetapi mengapa untuk sekarang dia malah mencoba membuat masalah baru? Bukankah dengan begini sama saja dia telah melanggar sebuah peraturan yang telah dijanjikan oleh para dewa? Jika para dewa mengetahuinya, maka dia tidak memiliki kesempatan untuklah hidup. Untuk saat ini, si Raja Iblis Mo Dan cukuplah begitu ketar-ketir karena dia lupa dengan perjanjiannya. Padahal sebentar lagi dia akanlah dibebaskan dari masa hukumannya. Tetapi dia lupa dengan semua ini. Alhasil, dia meminta kepada Tang Qingsan untuklah berbicara dengan baik-baik. Sayangnya permintaannya langsunglah ditolak oleh kedatangan dari 3 master puncak. Master Duanmu, Master Liu Fei, dan juga Master Di Zheng. Sayangnya ada sebuah kesalahan besar dari Master Di Zheng. Dia langsunglah menyerang yang membuat patung Raja Iblis langsunglah hancur. Tetapi untuk jiwa dari si Mo Dan ini berhasil untuklah memasuki tubuh dari Qinan. Dia juga mengancam jika mereka tidaklah mau berbicara dengan baik-baik, maka dia akanlah membakar jiwa bocah ini sepenuhnya. Dan mereka tidak akanlah memiliki harapan untuk di masa depan. Sehingga mereka berempat langsunglah diam tanpa sepatah kata apapun, yang membuat Mo Dan cukuplah mengetahui sepertinya untuk bocah ini adalah sebuah harapan besar untuk mereka berempat dan juga memiliki hubungan yang begitu dalam dengan bocah satu ini. Dan dia pun memberikan sebuah kesepakatan, biarkanlah dia pergi dari sini, maka bocah ini juga akanlah dibiarkan pergi olehnya. Tetapi dia meminta satu hal lagi, dirinya akanlah membawa tubuh gadis tersebut untuklah pergi dari sini. Waduh, ngelunjak. Akan tetapi selaginya ngebacot, tiba-tiba dia mendapati serangan guntur, dan serangan tersebut berasal dari Tuan Qinlong. Sehingga dirinya yang telah terkena serangan membuat Qinan berhasil untuklah diselamatkan. Setelah melihat keberadaannya, Mo Dan cukuplah ketar-ketir. Sehingga dia pun langsunglah bersujud berkali-kali memohon ampun untuk dirinya tidaklah dihabisi. Dan dia juga berjanji akan melakukan apapun kepada dirinya asalkan dia tetaplah diberikan kehidupan. Tetapi untuk Master Liu Fei meminta kepada gurunya untuk jangan biarkanlah dia hidup. Padahal dia telah diberikan sebuah kesempatan untuklah 100 tahun yang lalu. Tetapi untuk sekarang dia malah mencoba mengingkarinya. Padahal ya untuk masa hukumannya sebentar lagi selesai. Tetapi yang namanya sebuah aturan itu haruslah ditaati ya. Dan yang ternyata juga maksud dari para dewa menyegel dirinya, salah satunya adalah Tuan Qinlong sendiri. Sisanya kita masihlah belum diketahui, karena untuk Tuan Qinlong adalah leluhur dari Kaisar Naga Suci. Lalu Tuan Qinlong langsunglah memanggil Tang Qingsan dan memberitahu hilangnya adik junior mereka yang bernama Jingsan sepenuhnya bukanlah salah darinya. Jadi dia tidak perlu untuklah ragu kembali ke tempat asalnya sesering mungkin, yaitu Tanah Suci, karena mereka semua begitu sangatlah merindukannya. Setelah mengucapkan hal tersebut, mereka juga langsunglah pergi dan membawa Qinan untuklah pulang. Sedangkan untuk Master Liu Fei sendiri ternyata mempunyai sebuah rencana di balik rencana. Dia mengatakan sepertinya untuk ekor rubah ternyata telah muncul. Wah, sepertinya ini akan ada perselisihan internal. Tetapi kita masihlah belum tahu, itu masihlah panjang. Setelah dari semua itu juga, ternyata untuk jiwanya Mo Dan tidak sepenuhnya musnah. Karena sebagian jiwanya telah berhasil memasuki lautan kesadaran dari Qinan.
Dan di sini dia begitu sangatlah senang, merasa dirinya telah menang dan juga bisa untuklah mengendalikan kesadaran dari Babang Qinan. Sedangkan untuk Pavilion Wuyan yang telah mengetahui kalau Qinan sedang lari rasuki oleh Modan, si nenek tua cukuplah begitu khawatir. Karena untuk Tuan Qinlong saja tidaklah mengetahui kalau Modan berhasil memasuki lautan kesadaran dari Qinan. Jika begini, maka mereka perlu untuklah turun tangan dalam melindunginya. Tetapi untuk ketuanya meminta tidak perlu khawatir, sembari mengejeknya kalau dia ini masihlah terlalu muda. Jadi lihat saja apa yang akan terjadi kepada Modan ketika berada di lautan kesadaran. Sepertinya ya untuk dia sudahlah mengetahui apa yang berada di dalam tubuhnya Qinan. Sedangkan untuk si Modan sendiri, dia yang sudahlah merasa begitu percaya diri, dia memutuskan untuklah beristirahat ataupun ya berleha-leha terlebih dahulu ya. Tetapi di sana ada Empress Feiyu yang sedanglah memantau dirinya, sembari berkata siapa orang yang memasuki wilayahnya tanpa izin sama sekali. Dia yang melihat sosok dari Feiyu cukuplah dibuat begitu ketar-ketir. Belum aja mempertanyakan siapa dirinya, jiwa dewa perang langsunglah berada di sana dan langsunglah menebasnya. Maka dengan begini, jiwa Modan sepenuhnya telah hilang dari dunia ini. Tetapi untuk ketua dari Pavilion Wuyan cukuplah begitu penasaran. Sebenarnya tujuan dari Tuan Naga Suci Qinglong itu seperti apa? Karena dia yakin Modan bisa memasuki tubuh dari Qinan itu juga ulah darinya. Dan dia yakin kalau Tuan Suci Naga Qinglong memiliki sebuah rencana besar untuklah Qinan itu sendiri. Dan kita akhiri untuklah episode kali ini. Dan dilanjutkan untuklah episode berikutnya, yaitu Sabtu minggu ini ya guys. Untuk episode kali ini, lagi dan lagi backingan dari Qinan langsunglah turun tangan. Ya, nggak menjadi masalah, karena Mimin juga suka untuklah melihat tongwa-tongwa yang memiliki backingan begitu kuat. Tetapi MC utamanya juga terlihat begitu kuat ya. Intinya saling mengimbangi satu sama lain. Dan dari kejadian inilah benih-benih cinta antara Jiang Bilan dan juga Qinan akanlah terus bertumbuh. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 大不了我们同归于尽。